Tatapan Qi Baihun terkunci pada Xiao Yan, dan jiwa Zhan Chao tampak diremas oleh Xiao Yan. Dua jiwa terbang keluar dari tubuh Zhan Chao hampir bersamaan, menuju Qi Baihun. Namun di udara, sebuah daya hisap yang kuat menghantam, memisahkan kedua jiwa itu dengan kekuatan yang berbeda. Saat itu, Xiao Yan telah berhasil merasuki tubuh Zhan Chao, tetapi begitu ia merasukinya, ia tertegun. Klan Ximing bukanlah individu, melainkan jiwa. Mereka ada sebagai jiwa. Jiwa-jiwa inilah klan Ximing yang sebenarnya. Xiao Yan berteriak, akhirnya mengerti mengapa klan Ximing telah merebut gambar Dharma reinkarnasi Senshi. Jika mereka adalah jiwa, maka gambar Dharma reinkarnasi akan sangat berguna. Zhan Chao hanyalah cangkang. Cangkang tak berguna, tanpa kekuatan atau ranah apapun, termasuk ingatan. Ia tidak mengantisipasi hal ini, kelompok klan Ximing inilah yang telah mencari kematian. Qi Baihun berteriak keras, mengangkat 7 jari, membentuk lingkaran, terus-menerus mengembunkan angin. Mantra terlarang meraung, langsung menuju Xiao Yan. Dalam sekejap, aura itu menyelimuti seluruh ruangan. Namun Xiao Yan tidak menyerah. Ia justru mengaktifkan panji penekan jiwa, tanpa ampun menyerap kedua jiwa yang melayang di udara ke dalam tomat. Teknik pembatasan serangan itu bahkan lebih kuat daripada Zhan Chao, seketika membuat Xiao Yan tak bisa bergerak. Energi yang luar biasa, memancarkan cahaya terang, menguncinya sepenuhnya di tempat, dan kedua jiwa itu terbang menuju Qi Baihun, menyatu ke dalam tubuhnya. Dengan trik kerasukanmu yang remeh, di mataku, kau hanyalah pertunjukan monyet, suara pria itu berat. Lihatlah kondisimu yang menyedihkan, dengan lubang di dadamu, namun kau berani mencuri jiwaku, Ximing. Jiwamu begitu tak lengkap, kau bahkan tak mampu melindungi ikan lumpur kecil di sampingmu. Sungguh yang terburuk dari yang terburuk. Kepala wanita di sebelah kiri berbicara dengan suara melengking seperti hantu, cukup untuk membuat siapapun pusing. Baiklah, kalian semua tampak seperti korban yang baik. Aku akan mempersembahkan kalian semua kepada Raja Iblis Agung untuk menjadi raja sejati dunia gunung dan laut. Ketiga kepala itu berbicara serempak, nada mereka aneh dan tumpang tindih. Setelah itu, mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka hendak menyegel sepenuhnya niat naga Xiao Yan. Mereka semua sepertinya gagal, apa yang harus kita lakukan? Wah! Putri Duyung menutupi wajahnya, air mata sebening mutiara mengalir di matanya yang sebening safir. Jangan khawatir, ini belum separah itu. Masih ada kesempatan. Ye Beijing dengan tenang mengulurkan tangan dan membelai Putri Duyung dengan lembut. Xiao Yan, Long Yi, dan Tian Changwang semuanya terkunci di bawah kekuatan pembatas 700 jiwa yang dahsyat. Mereka tak berdaya melawan, dan alam serta kekuatan yang terpancar dari 700 jiwa ini terus berubah. Terkadang mencapai tingkat keempat, terkadang tingkat kelima, dan bahkan ada aura samar kekuatan yang lebih besar. Long Yi juga berubah menjadi wujud aslinya. Lukanya tidak terlalu parah, tetapi ia tidak bisa bergerak. Ketiga sosok itu terkunci bersama. Luka Xiao Yan perlahan pulih. Namun, ia masih belum bisa melepaskan diri dari kuncian itu. Tatapan 700 jiwa menyapu dan melihat Putri Duyung dan Ye Beijing. Hai, lama tak berjumpa. Ye Beijing tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menyapa 700 jiwa. Ia tertegun sejenak, menyaksikan ketiga kepala Ye Beijing menunjukkan ekspresi yang berbeda. Sedangkan Xiao Yan, meskipun ia sedang berpikir keras, alasan ia tidak panik justru karena kehadiran Ye Beijing. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Qi Baihun sepertinya merasakan sesuatu dari Ye Beijing. Ia tidak bertindak gegabah, jelas merasakan ancaman halus yang terpancar dari Ye Beijing. Sepertinya tidak, tapi tidak masalah, lanjutkan saja. Ye Beijing tersenyum, tampak tidak berbahaya, dan minggir bersama Putri Duyung, meninggalkannya tertegun. Kebijaksanaan adalah bagian yang lebih baik dari keberanian. Apa yang bisa dilakukan dua wanita seperti kita? Bisik Ye Beijing. Qi Baihun mendengus dingin, bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Ye Beijing, dan segera menatap ke arah rencana terlarang. Dengan gerakan cepat, ia tiba di hadapannya. Rencana terlarang itu hampir selesai.
Mari kita lihat di mana harta karun laut ilusi yang tersembunyi sebenarnya berada. Qi Baihun mengangkat tangannya dan melambaikannya. Kekuatan jiwanya yang luar biasa memancar dari tubuhnya. Xiao Yan merasakan kekuatan jiwa eterik itu. Dan itu bukan hanya satu alam eterik. Tak terbayangkan berapa banyak jiwa yang ada di dalam tubuh Qi Baihun. Xiao Yan kini sedikit memahami tentang ras unik klan pembunuh takdir. Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah terbentuk dan dapat digabungkan. Mereka bergabung dan menjadi parasit pada tubuh fisik tertentu. Tentu saja, tubuh ini harus mampu menopang jiwa mereka. Saat kekuatan jiwa halus mengalir masuk, skema terlarang tidak menunjukkan reaksi apapun. Namun, 100 jiwanya tidak menyerah, melainkan terus mengalir masuk. Akhirnya, skema terlarang perlahan bangkit, dan ketiga kepala dari 100 jiwa itu semuanya tersenyum. Skema terlarang mencapai udara dan mulai bergetar terus-menerus. Benar saja, skema terlarang ini dapat melihat menembus segalanya. 100 jiwanya tertawa terbahak-bahak. Aku tahu apa yang kalian ingin lihat. Bahkan para dewa pun dapat memuaskan hasratku, sebuah suara perlahan terdengar dari dalam. Ye Beijing terkekeh mendengarnya. Namun, Putri Duyung menunjukkan ekspresi yang sangat khawatir. Saat suara ini keluar, alis Xiao Yan juga sedikit berkedut. Dia secara alami dapat merasakan bahwa meskipun ada perubahan, itu masih suara anjing yang sama. Mengetahui segalanya, aku ingin melihat harta karun surgawi di Laut Ilusi. Tolong, skema terlarang, bantulah aku. Qi Baihun berkata dengan suara berat, dewa ini telah lama tertidur. Lagi pula, kekuatan jiwaku tak memadai. Hanya dengan menyuntikkan lebih banyak kekuatan jiwa ke dalam dirimu, aku dapat membantumu menemukan harta karun rahasia itu. Suara itu terus datang dari dalam, jelas suara si bermata anjing merendahkan suaranya, tetapi Qi Baihun tampak tak menyadarinya. Lagi pula, si bermata anjing sudah masuk ketika mereka tiba. Detik berikutnya, Qi Baihun terus melonjak dengan kekuatan jiwa yang tak terbatas. Kekuatan itu mengalir ke dalam skema terlarang, tetapi ada sesuatu yang terasa aneh. Bisakah skema terlarang berbicara? Tanya kepala perempuan di sebelah kiri. Apa yang aneh tentang benda suci seperti itu yang berbicara? Balas kepala perempuan di sebelah kanan. Tampaknya hanya satu orang, tetapi kenyataannya, itu adalah jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sedang mendiskusikan apakah jiwa utama yang harus membuat keputusan. Selama pikiran mereka selaras, tidak akan ada masalah. Setelah menekan ke bawah, skema terlarang masih tidak bergerak. Semakin Qi Baihun merasakan ada yang tidak beres, semakin gelisah ia. Kekuatan jiwa seperti itu, tidak cukup. Tidak cukup, tidak cukup, lanjutkan. Masih belum cukup. Tidak cukup. Kau mempermainkanku. Bagaimana mungkin aku, seorang dewa, mempermainkanmu? Apa kau masih punya kekuatan jiwa? Serahkan semuanya pada Tuan Anjing, tidak, serahkan semuanya pada dewa ini. Qi Baihun akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Matanya berkilat niat membunuh, tatapannya tertuju pada rencana terlarang itu, ketika tiba-tiba sebuah lengan tebal muncul darinya. Celakanya, perlahan, muncul dari dalamnya.